Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifanur Rahmatullah, mahasiswa Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bendungan dan struktur bangunan. Pengertian dan fungsinya. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk. Bendungan sendiri berfungsi sebagai penangkap air dan menyimpannya di musim hujan, waktu air sungai mengalir dalam jumlah yang besar dan yang melebihi kebutuhan baik untuk keperluan. Bendungan digunakan untuk keperluan irigasi, air minum industri, tempat rekreasi, tempat penampungan limbah, cadangan air minum, pengendali banjir, perikanan, pariwisata, dan olahraga air. Manfaat bendungan. Bendungan memiliki banyak sekali manfaat bagi umat manusia, sehingga saat ini masih digunakan. Beberapa manfaat tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Sebagai irigasi, bendungan merupakan tempat untuk menampung air hujan yang nantinya bisa Anda gunakan saat musim kemarau tiba. Air yang ditampung tersebut bisa dipakai untuk kepentingan irigasi, sehingga lahan pertanian Anda tak kekurangan air dan tanaman Anda bisa hidup hingga masa panen tiba. Kedua, sebagai memenuhi kebutuhan listrik. Bendungan juga bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan listrik Anda. Dengan membangun pembangkit listrik tenaga air, maka Anda juga bisa memenuhi keperluan listrik suatu daerah. Ketiga, sebagai destinasi wisata. Bendungan juga bisa dijadikan destinasi wisata yang dapat menambah penghasilan daerah tersebut. Tak hanya bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, juga bisa dijadikan salah satu destinasi wisata yang menyuguhkan panorama danau yang jarang ditemukan di tempat wisata lainnya. Sebagai pengendali banjir, bendungan juga bisa digunakan untuk pengendali banjir. Adanya wadah menampung air ini saat curah hujan tinggi, maka bendungan bisa menahan air agar tidak meluap ke kawasan pemukiman yang berada di bawah bendungan. Sebagai tempat olahraga air, bendungan ini bisa dijadikan lokasi olahraga air yang menarik. Bendungan bisa dijadikan lokasi para atlet untuk olahraga air seperti kano, pemancingan, hingga polo air. Sebagai perikanan, bendungan juga bisa digunakan untuk perikanan dengan memakai karamba maupun jaring apung. Dengan begitu, kandungan ini juga bisa dimanfaatkan sebagai mata pencaharian penduduk setempat untuk memenuhi pundi-pundi keuangan mereka. Jenis-jenis bendungan. Bendungan berdasarkan ukuran. 1. Bendungan besar, yaitu bendungan yang tingginya lebih dari 10 meter, diukur dari bagian bawah pondasi sampai puncak bendungan. Yang kedua, bendungan kecil, semua bendungan yang tidak memiliki syarat sebagai bendungan besar. B. Bendungan berdasarkan tujuan pembangunan. 1. Bendungan dengan tujuan tunggal. Bendungan ini dengan tujuan tunggal adalah bendungan yang dibangun untuk memenuhi satu tujuan saja, misalnya PLTK. Kedua, bendungan serbaguna. Bendungan serbaguna adalah bendungan yang dibangun untuk memenuhi beberapa tujuan, misalnya untuk irigasi, PLTA, pariwisata, dan perikanan. C. Bendungan berdasarkan penggunaannya. 1. Bendungan membentuk waduk, yaitu bangunan yang dibangun untuk membentuk waduk guna menyimpan air pada waktu kelebihan agar dapat dipakai pada waktu diperlukan. Kedua, bendungan penangkap atau pembelok air. Bendungan yang dibangun agar permukaan air lebih tinggi, sehingga dapat mengalir masuk ke dalam saluran air atau terowongan air. Ketiga, bendungan untuk memperlambat air, yaitu bendungan yang dibangun untuk memperlambat air sehingga dapat mencegah terjadinya banjir. D. Bendungan berdasarkan jalannya air. 1. Bendungan untuk dilewati air adalah bendungan yang dibangun untuk dilewati air, misalnya pada bangunan pelimpas. Kedua, bendungan untuk menahan air adalah bendungan yang sama sekali tidak boleh dilewati air. Biasanya dibangun berbatasan dan biasanya terbuat dari beton, pasangan batu atau pasangan bata. E. Bendungan berdasarkan konstruksinya. 1. Bendungan serba sama, yaitu adalah
Bendungan yang lebih dari setengah volumenya terdiri dari bahan bangunan yang seragam. Kedua, bendungan urukan berlapis-lapis adalah bendungan yang terdiri dari beberapa lapisan, yaitu lapisan kedapan air, lapisan batu teratur, dan lapisan pengering. Ketiga, bendungan urukan batu dengan lapisan kedap air di muka adalah bendungan urukan batu berlapis-lapis yang lapisan kedap airnya diletakkan di sebelah hulu bendungan. Lapisan yang biasanya dipakai adalah aspal dan beton bertulang. 4. Bendungan beton adalah bendungan yang dibuat dari konstruksi beton baik dengan tulangan atau tidak. Terima kasih. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kekurangan kata atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.